Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam il hadarat ikhwani minal anbiya wal mursalin wasyuhada wal awliya was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama al musannifin jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadrat arwahi muassisin hadratil ulama من خصوصا إلى حضرة الروحي حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري وأصوله من فروعهم شأن لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fa'innal istima'a, maka sesungguhnya berkumpul, wa ta'arufa dan saling mengenal, wal ittihada dan bersatu, wa ta'alufa dan saling rukun satu sama lain, huwa semua itu al-amru perkara alladzi la yajhalu yang tidak samar, yang tidak asing siapapun juga, ahadun siapapun juga, manfaatahu akan manfaat dari semua itu, manfaat dari berkumpul, bertaaruf, bersatu dan saling rukun itu. Kaifa betapa tidak, waqad qala lan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadullahi, pertolongan Allah itu ma'al jama'ati, beserta jamaah, umat yang berkumpul bersatu. Wa idza sadda, maka ketika tercecer, asyadzu, orang yang tercecer atau mencecerkan diri dari jamaah, minhum dari jamaah, ihtatafahu maka menerkamnya asyaitonu, setan. Kama yahtatifu, sebagaimana menerkam adz-dzi'bu, serigala, asyata, seekor kambing, minal ghanami, dari kumpulan kambing-kambing. Semua orang tahu tentang apa manfaat dari berkumpul, bertaaruf, bersatu dan kompak, ya, ta'aluf, saling rukun satu sama lain. Semua orang tahu, dan Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa pertolongan Allah itu senantiasa beserta jamaah, umat yang berkumpul bersatu. Kalau ada yang tercecer atau mencecerkan diri dari jamaah, maka setan akan menerkamnya, sebagaimana serigala menerkam kambing yang tercecer dari kumpulannya. Zakarohu, menyebutkan hadis itu Al-Hafidz As-Suyuti. Al-Hafidz ini julukan untuk orang alim yang menghafal puluhan ribu hadis. Jadi ya, kalau sekarang yang umum di Indonesia, Al-Hafidz dijadikan gelar untuk orang yang
hafal Quran, padahal aslinya sebetulnya dalam tradisi keulamaan yang umum, al-hafidh itu julukan atau gelar untuk orang alim yang hafal puluhan ribu hadis. Hadis ini diriwayatkan, disebut oleh Imam As-Suyuti fi kitab Jami'ul Ahadits, dalam kitab Jami'ul Ahadits. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan saling berhasut-hasut kalian semua. Jangan saling mendengki. Hasud mendengki. Hasud itu artinya apa? Hasad itu tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, ya, sampai sedemikian rupa sehingga dia ingin nikmat yang diperoleh orang itu hilang. Ya, itu hasad. Waliyadzubillah. Jadi dengki kepada nikmat yang didapat oleh orang lain itu artinya nggak senang, benci betul dia dapat itu, sampai menginginkan supaya nikmatnya itu hilang. Ya, lihat orang lain mendapatkan harta yang banyak, lalu benci, mudah-mudahan hartanya hangus semua misalnya. Mangkel lihat temannya dapat istri cantik misalnya, mudah-mudahan lekas mati biar istrinya saya leles gitu misalnya. Itu namanya hasad ya. Melihat orang lain menjadi alim dan dihormati orang banyak, lalu hasad, mudah-mudahan pikun sehingga lupa ilmunya semua, itu namanya hasad ya. Ini beda dengan apa istilahnya, ada kalau istilahnya iri, tapi kemudian terdorong untuk mengejar prestasi yang sama, itu boleh ya, itu boleh. Jadi iri lihat temannya pinter misalnya, lalu belajar lebih kuat supaya bisa menyamai prestasi alimnya, itu tidak apa-apa. Iri melihat temannya menjadi kaya raya, lalu bekerja lebih giat supaya mendapatkan harta yang banyak juga. Iri melihat temannya punya istri cantik, lalu pengen nyari istri yang lebih cantik, itu boleh ya, kalau ada yang mau gitu. Kalau tidak ada yang mau gimana lagi ya. Wala tanajasu, dan jangan saling merebut penawaran ya. Tanajasu itu saling merebut penawaran orang ya. Jadi orang menawar barang, sudah jadi harganya misalnya 10.000, udah sini saya beli, 15.000 sini saya beli, itu tidak boleh. Itu namanya tanajus ya. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, jangan saling membenci, marah sehingga benci. Wala tadabaru, dan jangan saling memunggungi, saling tidak peduli satu sama lain. Wala tadabaru. Wala yabi' ba'dukum, wala yabi', jangan menjual sebagian kalian semua atas jualan orang. Itu yabi'
ba'dukum wala bai'i ba'd. Ya, jadi apa namanya, hampir semacam dengan tanah jus tadi. Ya. Wa kunu lan jadilah kalian semua ibadallahi, hamba-hamba Allah, ikhwanan, wahai hamba-hamba Allah, ikhwanan, saling bersaudara satu sama lain. Ya. Bersaudaralah satu sama lain. Hadis rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Qala syair, berkata seorang penyair, ya, innamal ummatul wahidatu kal jismi wa afraduha kal a'dha'i kullu udwin lahu wazifatu son'in latarul jisma anhu fistighnai. Innamal ummatu, sesungguhnya umat ini, ya, sesungguhnya umat al-wahidatu yang satu umat itu tidak lain kal jismi, bagaikan satu badan, wa afraduha utawi dan apa namanya, sedangkan individu-individu dari umat itu kal a'dha'i, seperti anggota-anggota badan. Kullu udwin, setiap anggota badan, lahu, bagi anggota badan itu, wadhifatus son'in, fungsi alami, fungsi yang sudah ada sejak diciptakan. Ya, kita diciptakan punya lengan ini karena lengan ini punya fungsi tertentu. Kita diciptakan punya tangan, punya mata, masing-masing punya fungsi dari penciptaannya itu. Wadhifatus son'in. Latarul jisma, engkau tidak melihat badan anhu, dari anggotanya, fistighnai, dalam keadaan tidak butuh. Jadi badan ini butuh masing-masing dari setiap anggota badan ini. Tidak ada badan nggak butuh kaki, kan tidak ada. Nggak ada badan nggak butuh pantat misalnya, tidak ada. Semuanya butuh, ada fungsinya sendiri-sendiri. Ya, demikian juga umat ini butuh setiap orang, setiap individu yang menjadi bagian dari umat itu. Ya. Nah, wa minal maklumi, dan termasuk yang menjadi pengetahuan umum, anannasa, sesungguhnya manusia, la budda lahum, itu pasti bagi manusia itu, tidak boleh tidak bagi manusia itu, minal istima'i, dari kebutuhan untuk berkumpul, wal mukhalatati, dan bercampur satu sama lain. Jelas bahwa manusia tidak boleh tidak, pasti butuh untuk berkumpul dan bercampur satu sama lain. Li'annal farda al-wahida, karena sesungguhnya individu satu itu, seorang individu, ya, perorangan, itu la yumkinu, tidak mungkin, ayastaqilla, menjadi mandiri, tidak butuh orang lain sama sekali, bijami'i hajatihi, dengan seluruh kebutuhannya, tidak mungkin. Ya, masing-masing, setiap, tidak ada orang yang sendirian bisa memenuhi segala hajat, tidak ada. Dia pasti butuh untuk berkumpul dan bercampur dengan yang lain. Fahuwa, maka al-fardul wahid itu, manusia, individu, perseorangan itu, muttarun, enggak.
Muttarrun ya, muttarrun membutuhkan bihukmid darurati dengan hukum niscaya. Orang itu butuh secara niscaya ilal istimai kepada perkumpulan, dia harus berkumpul. Alladzi yajlibu, yang perkumpulan itu membawa ila ummati kepada kumpulannya orang al khaira, kebaikan, wa yadfa'u, dan menolak anha, dari umat, asyarra, kejelekan, wa dharra, dan kerugian, kecelakaan atau ya cedera. Jadi orang selalu membutuhkan perkumpulan yang dengan perkumpulan itu kebaikan-kebaikan didatangkan untuk umatnya, dan dengan perkumpulan itu pula kejelekan-kejelekan dan bahaya-bahaya ditolak. Fal ittihadu, maka persatuan, wal irtibatu, dan ikatan, wartibatul qulubi, dan ikatan hati, biba'diha, dengan sebagian dari umat, antara bagian satu dengan bagian yang lain dari umat itu, wa tadhafuruha, dan tolong menolongnya umat ala amrin wahidin, atas satu perkara tertentu, wastima'uha, dan berkumpulnya umat ala kalimatin wahidin, atas satu kalimah, satu kalimah yang sama, suara yang sama, cita-cita yang sama. Itu min ahammi asbabis sa'adati, merupakan salah satu yang paling penting dari sebab-sebab kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada sebab-sebabnya, ada perantara-perantaranya, dan di antara sebab dan perantara yang paling penting adalah persatuan. Wa aqwa dawa'il mahabbati, dan dorongan-dorongan yang paling kuat untuk berkasih sayang, wal mawaddati, dan saling cinta. Persatuan itu bisa mendorong, menjadi dorongan yang paling kuat untuk saling mengasihi dan saling mencintai. Wa kam bihi, dan berapa banyak sebab persatuan itu, umirat, dimakmurkan, al biladu, berbagai macam negeri, berbagai negeri. Karena persatuan itu berbagai negeri menjadi makmur. Mereka makmur karena rakyatnya, bangsanya bersatu. Wasadatil ibadu, dan menjadi pemimpin-pemimpin para budak-budak. Budak-budak menjadi pemimpin karena bersatu. Wah, banyak kisah tentang ini. Zaman Romawi kuno itu ada kisah tentang Spartacus, budak gladiator yang kemudian menggalang persatuan di antara gladiator-gladiator, akhirnya menjadi raja. Di dalam sejarah Islam ada dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk itu dinastinya mantan budak. Ini dulu zaman Abbasiyah itu
ada orang-orang keturunan Turki yang setelah ditaklukkan kemudian dijadikan budak dan lalu direkrut menjadi tentara. Setelah menjadi tentara lalu dibebaskan, membuat karir militer jadi jenderal-jenderal, lalu mereka bersatu di antara mereka, akhirnya mendirikan dinasti sendiri, dinasti Mamluk. Ini budak-budak menjadi pemimpin, menjadi bangsawan. Ya. Wantasarul umronu, dan tersebar berbagai macam bangunan macam-macam dibangun di sana sini. Wa taqaddamatil autanu, dan menjadi maju negara-negara menjadi maju karena bangsanya bersatu. Wa ussisatil mamaliku, dan didirikan berbagai kerajaan. Wa suhilatil masaliku, dan dimudahkan berbagai jalan, ya. Transportasi menjadi mudah. Wa kasuro, dan menjadi banyak at-tawassulu, perhubungan, ya, di antara manusia, komunikasi dan lain sebagainya. Ila ghairi dzalika, sampai kepada selain semua yang disebut itu, min fawaidil ittihadi, dari berbagai manfaatnya persatuan. Alladzi huwa a'zamul fadaili, yang persatuan itu merupakan keutamaan yang paling agung. Wa amtanul asbabi, dan perantara sebab-sebab yang paling nyata, paling jelas kelihatan. Wal wasaili, dan ya, sarana-sarana yang paling kelihatan untuk kejayaan dan kemajuan persatuan ini. Waqad akha, dan sungguh telah mempersaudarakan Rasulullah SAW, Kanjeng Rasul SAW, bin ashabihi, di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, hatta ka'annahum, sehingga sepertinya sesungguhnya para sahabat itu fitawadhim, di dalam saling cinta mereka, wa tarahumihim, dan saling kasih sayang mereka, wa tawasulihim, dan saling saling erat hubungan mereka. Mereka itu seperti jasadun wahidun, seperti jasad yang satu, seperti tubuh yang satu. Idastaka, ketika mengeluh, udhun, salah satu bagian, minhu, dari jasad, salah satu anggota minhu, dari jasad, tada'a, maka saling mengajak, ya, lahu, kepada anggota jasad tadi, sairul jasadi, keseluruhan jasad yang lain. Tubuh ini kalau salah satu sakit, itu seluruh tubuh jadi ikut merasakan sakit, ya. Dalam berbagai bentuk, misalnya bil humma, dengan demam, wasahri, dan nggak bisa tidur. Sahrun itu kancilan, nggak bisa tidur. Orang kalau sakit misalnya, yang sakit misalnya cuma ujung jari, jempol kakinya cantengan misalnya. Tapi seluruh tubuh bisa sakit. Wah, saya pernah ngalami itu. Saya itu di pondok dulu, tiba-tiba badan panas gak karuan, sampai gak kuat apa-apa. Panas, lemas, ribut teman-teman ini. Dikira ini apa, tipes apa-apa, karena demam tinggi sekali. Sampai dipanggilkan taksi, dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit akhirnya diperiksa oleh dokter, dilihat macam apa, diperiksa lidah saya, macam-macam diperiksa. Akhirnya seluruh tubuh saya dilihat dari ujung rambut
Terus dia lihat di dekat jengkol saya itu, dia bilang, oh lah ini apa? Apa dok? Ini udun semat katanya. Ternyata ada udun semat itu yang bikin demam nggak karuan itu. Jadi bisul yang kecil dan belum tidak ketara itu infeksinya luar biasa sampai demam nggak karu-karuan. Ya, fabidzalika, maka karena yang demikian itu, karena mereka menjadi satu jasad itu, kanat nusratuhum, maka menjadi kemenangan mereka, sebab mereka bersaudara seperti satu jasad itu, ya, maka terwujudlah kemenangan mereka, nusratuhum ala aduwihim, atas musuh mereka, ma'akillati adatihim, dengan sedikitnya jumlah mereka. Sahabat itu cuma sedikit. Ketika berangkat perang Badar itu, semua yang sudah balik, yang mukallaf dan mampu mengangkat pedang, diajak berangkat semua, itu cuma terkumpul sekitar 300 orang, wakila 313 orang, ya, ashabu Badr itu yang berangkat untuk perang Badar. Cuma ada 2 ekor kuda, ya, yang ditunggangi bergantian. Padahal yang mau dihadapi ini pasukan yang 3 kali lipat jumlahnya dari Quraisy Mekah ini. 3 kali lipat. Bisa menang karena apa? Ya, karena mereka bersatu seperti satu jasad itu. Ya. Dan bangsa Arab ini bukan bangsa yang besar seperti bangsa Persia. Pasukannya tidak pernah banyak. Bangsa Arab Muslim, bukan kerajaan imperium raksasa seperti Romawi dengan legiun besar-besaran, enggak. Pasukan kecil, ya, tapi dengan pasukan kecil itu fadawahu, maka mereka mengalahkan al-mamalika, berbagai kerajaan-kerajaan Persia ditaklukkan, habis sampai jebol ke Baghdad. Ya. Sebagian Romawi, bagian timur ditaklukkan, seluruh Afrika Utara ditaklukkan. Ya, karena mereka bersatu. Ya, waftatahu, dan mereka menaklukkan al-bilada, negara-negara. Wa massaru, dan menduduki al-amsara, berbagai kota. Berbagai kota diduduki. Wa maddu, dan mereka memanjangkan zilalal umrani, bayang-bayang dari bangunan-bangunan. Artinya mereka membangun bangunan-bangunan yang megah, sehingga bayang-bayangnya menjadi panjang. Ini ungkapan, ya, untuk menggambarkan bahwa mereka berhasil membangun peradaban yang besar, ya, dan memiliki jejak yang panjang di dalam sejarah. Panjangnya bayang-bayang ini adalah bayang-bayang dari kejayaan mereka yang bisa dilihat dalam jangka sejarah yang panjang. Wasayyadu, dan mereka
menaklukkan atau mengalahkan al-mamalika, kerajaan-kerajaan, berbagai macam kerajaan dikalahkan, wasahhalu dan memudahkan al-masalika, berbagai jalan. Jadi peradaban Islam yang kemudian tumbuh sesudah Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi peradaban yang ya, kalau kita tidak hitung faktor keagamaannya, tidak kita hitung faktor spiritualnya, ya, jejak material dari peradaban itu sendiri sudah luar biasa. Bagaimana inisiatif-inisiatif pembangunan yang luar biasa, yang baru sama sekali dilakukan selama kejayaan peradaban Islam itu. Termasuk dalamnya perbaikan-perbaikan yang revolusioner dalam hal transportasi, antara satu tempat ke tempat yang lain. Ini dilakukan oleh umat Islam dari bangsa Arab yang penduduknya tidak banyak, pasukannya juga tidak banyak, tapi mereka bersatu sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan lawan-lawan mereka. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya, wa atainahu, dan aku Allah mengaruniakan kepadanya, yaitu Dzulqarnain, ini surat Kahfi ini. Min kulli syai'in, dari setiap sesuatu yang diinginkan oleh Dzulqarnain, sababan, Allah mengaruniakan sebab. Orang mengaruniakan perantara untuk menuju apa yang diinginkan. Ya. Jadi ketika mencanangkan satu agenda, lalu Allah mengaruniakan sebab perantara menuju tercapainya agenda itu. Sekali Dzulqarnain itu dari Masedonia sana, Yunani, bisa sampai ke India Barat, luar biasa. Ya. Sampai menaklukkan wilayah yang begitu luas sehingga dijuluki Dzulqarnain, pemilik yang empunya dua tanduk, karena luasnya wilayah yang ditaklukkan oleh Iskandar ini. Kenapa? Karena bersatu. Kita bersatu, maka ini wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kenapa? Karena yadullahi ma'al jamaah. Jadi kalau kita bersatu, kalau kita kompak, itu yadullah ma'al jamaah, mau pengen ini dan semuanya bersatu fokus kepada agenda itu, ada aja gitu. Ya, tanpa maksud untuk apa ya, untuk bersombong-sombong atau membangga-banggakan diri. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ini pengurus besar Nahdlatul Ulama ini sejak awal hingga sekarang ini dalam keadaan sangat-sangat kompak, sehingga dan ketika kita semuanya menetapkan satu agenda, semuanya bersatu sepakat kepada agenda itu, sehingga ada saja sebab yang kemudian memudahkan perjalanan menuju capaian agenda. Ini Masya Allah. Ya, sini Hadratus Syekh, ya,
dalam uraian ini jelas sekali menegaskan pentingnya bersatu dan kompak gitu. Ya. Nah, sementara ini sampai di sini, wallahu a'lam bishawab.